Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Senang sekali bisa menjumpai sahabat kampus semua di video pungkasan atau video terakhir di mata kuliah metode penelitian. Ini adalah video ke-15 tentang penyusunan laporan penelitian. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada sahabat semua yang sudah konsisten mengikuti video mata kuliah ini sejak awal hingga saat ini. Nah, pada video ke-13 dan ke-14 yang lalu kita telah mempelajari teknik analisis dan teknik interpretasi data. Setelah melalui dua tahapan ini, maka kita tiba di tahap terakhir dalam penelitian kita, yakni penyusunan laporan. Laporan penelitian adalah suatu hasil penelitian yang disusun secara sistematis sesuai dengan panduan yang telah ditentukan. Suatu laporan penelitian dikatakan memiliki nilai akademis yang tinggi sebab ia telah melalui langkah-langkah, yakni suatu rangkaian proses tradisi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa fungsi laporan dan manfaatnya? Penyusunan laporan merupakan tahapan yang sangat penting bagi seorang peneliti, karena eksistensi laporan tersebut menjadi syarat keterbukaan ilmu pengetahuan. Melalui laporan penelitian, para pembaca, baik sesama peneliti maupun sasaran penelitian, dapat memahami hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan. Bahkan, penelitian yang kita lakukan boleh jadi dijadikan dasar oleh peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan tema yang serupa. Perlu diingat bahwa penyusunan laporan penelitian harus merujuk kepada panduan penyusunan karya akademik yang diterbitkan oleh institusi masing-masing. Sebab setiap institusi memiliki sistematika penyusunan laporan penelitiannya masing-masing sesuai dengan peruntukan tulisan tersebut. Artinya, sahabat kampus semua harus menghindari hal-hal yang membuat nilai laporan yang disusun menjadi berkurang. Hal-hal yang membuat kualitas laporan yang disusun menjadi berkurang, misalnya menyusun laporan penelitian dengan cara kita sendiri, membuat selikung sendiri misalnya, atau tidak cermat dalam menentukan selikung atau menentukan sistematika laporannya. Boleh jadi kurang butir-butir yang diminta, atau benar-benar tidak melakukan sesuai dengan apa yang ditentukan atau diatur. Selikung laporan penelitian normatif tentu berbeda dengan selikung laporan penelitian empiris. Demikian pula selikung penelitian kualitatif berbeda dengan selikung penelitian kuantitatif. Jadi, jangan malas membaca buku panduan. Jangan malas memahami buku panduan penulisan yang ada di institusi penyelenggara, baik kampus maupun instansinya. Nah, langkah bijak yang perlu dilakukan adalah pahami buku panduan penulisan laporan secara maksimal terlebih dahulu sebelum melaksanakan penyusunan laporan penelitian. Apakah fungsi laporan penelitian itu? Fungsi laporan penelitian yang paling utama adalah sebagai media atau dokumen komunikasi antara sesama peneliti dan kepada masyarakat luas, terutama pihak yang menjadi sasaran dilakukannya penelitian. Masyarakat tidak akan pernah mengetahui hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bila laporan penelitiannya tidak pernah disusun, tidak kunjung jadi, tidak kunjung selesai. Berdasarkan laporan penelitian yang sudah selesai itu, masyarakat pembaca dapat menilai dan menyimpulkan serta dapat mengikuti saran yang dimuat di dalamnya. Sebagai sarana komunikasi dan media rujukan akademik, laporan penelitian yang telah disusun secara tepat dan benar memiliki nilai yang tinggi dari sudut pandang akademis. Kemudian, bolehkah kita memuat banyak istilah asing dalam laporan penelitian yang kita buat? Sesuai dengan tujuannya sebagai dokumen komunikasi, maka laporan penelitian seharusnya mudah dipahami pembacanya. Informasi yang disajikan sebaiknya disusun secara sistematis sehingga terlihat korelasi keterkaitan informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Korelasi informasi yang disusun akan membuat pembaca tertarik untuk membaca laporan penelitian kita sampai selesai. Nah, seorang peneliti sebaiknya menghindari istilah asing. Jika terpaksa memasukkannya, sebaiknya menyertakan maknanya di dalam catatan kaki. Selain itu, peneliti wajib menggunakan bahasa yang baku, yakni ejaan yang disempurnakan, sehingga struktur kalimat, pilihan kata, dan ejaan tidak menimbulkan masalah bagi
para pembacanya. Kita masuk ke jenis-jenis laporan penelitian. Pada tataran institusi, perguruan tinggi terdapat beberapa laporan penelitian, misalnya makalah. Makalah termasuk laporan penelitian ya, skripsi, tesis, dan disertasi. Ternyata di samping keempat laporan penelitian di atas terdapat pula jenis lainnya seperti karya ilmiah, laporan penelitian pesanan instansi pemerintah, laporan pesanan instansi swasta, dan lain sebagainya. Berdasarkan tujuannya, laporan penelitian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, laporan penelitian yang ditulis untuk memenuhi persyaratan studi, seperti skripsi, tesis, disertasi. Jika tidak ditulis, maka tidak selesai studinya. Begitu ya. Kemudian yang kedua, laporan penelitian yang dibuat untuk keperluan lomba, misalnya lomba karya ilmiah. Yang ketiga, laporan penelitian pesanan, yaitu laporan tentang penelitian yang memang dipesan oleh institusi-institusi tertentu, baik institusi milik negara maupun institusi swasta. Kemudian yang keempat, laporan penelitian biasa, yaitu laporan penelitian yang dibuat oleh para peneliti yang melakukan penelitian secara rutin, seperti penelitian para dosen yang setiap tahun meneliti, penelitian lembaga penelitian, dan lain sebagainya. Berdasarkan muatannya, maka laporan dibedakan menjadi 2, laporan penelitian lengkap dan laporan penelitian eksekutif. Laporan lengkap yakni laporan penelitian yang ditulis secara lengkap. Biasanya secara bentuk menjadi laporan yang tebal bentuknya. Ada bab-babnya, ada subbab-subbabnya. Misalnya skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian dosen, logbook, laporan magang, laporan KKN, dan lain sebagainya. Sedangkan laporan eksekutif yakni laporan singkat yang biasanya ditulis untuk disampaikan kepada para pengambil keputusan yang tidak memiliki banyak waktu untuk membaca laporan penelitian secara lengkap. Selain singkat, laporan eksekutif mengandung butir-butir penting yang perlu diketahui oleh para pengambil keputusan. Executive summary, hanya poin-poinnya saja, namun efektif untuk mengambil keputusan bagi petinggi-petinggi institusi yang meminta laporan itu. Selanjutnya, berdasarkan target pembacanya, maka laporan dibagi menjadi 2. Ada laporan akademik, ada laporan populer. Laporan akademik, yaitu laporan penelitian yang ditujukan bagi pembaca kalangan akademisi, sehingga laporan ini sering mengandung istilah-istilah atau banyak mengandung istilah-istilah profesi atau terminologi yang hanya dapat dipahami oleh kalangan akademisi. Misalnya karya ilmiah. Sedangkan laporan yang bersifat populer, yaitu laporan ditujukan untuk kalangan umum, sehingga laporan ini sebisa mungkin dia menghindari penggunaan bahasa profesi yang tidak mudah dipahami oleh kalangan non-akademisi atau awam. Misalnya laporan keuangan, sedapat mungkin dibuat sederhana mungkin, sehingga ketika orang sekali lihat, orang langsung paham maksud dari laporannya apa. Jadi tidak perlu mencerna istilah-istilah profesi atau istilah-istilah terminologi yang ada seperti laporan yang bersifat akademik. Baik, kita masuk ke skripsi. Apa itu skripsi sebenarnya? Skripsi sesungguhnya adalah suatu karya tulis ilmiah berupa uraian tulisan hasil penelitian mahasiswa strata 1 atau S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena di dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku. Skripsi diadakan dengan tujuan agar para mahasiswa memiliki kemampuan dalam menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasainya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap memiliki kesanggupan untuk memadukan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan problematika yang berhubungan dengan bidang ilmu yang ia tekuni. Secara sederhana, skripsi dapat dibedakan dengan tesis dan disertasi. Pada umumnya, skripsi hanya perlu menjawab pertanyaan apa, mengapa demikian, apa manfaatnya, dan lain sebagainya. Sehingga karya tulis S1 ini secara kodratnya lebih menekankan deskripsi, menggambarkan tentang entitas, kenyataan yang ada, yang dijumpai di lapangan sedetail mungkin. Berbeda dengan skripsi, tesis merupakan karya tulis tingkat lanjut yang harus menjawab apa dan mengapa secara lebih komprehensif. Sehingga tesis tidak hanya menggambarkan tetapi juga menganalisis suatu gejala secara mendalam
Adapun hal-hal yang harus diungkapkan di dalam disertasi adalah pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana sehingga output di dalam level penelitian ini dapat mendukung suatu teori atau menciptakan atau membuat teori yang baru. Berikut tabel perbedaan umum beberapa karya tulis akademik. Ya, kita bisa lihat di aspek permasalahan misalnya. Skripsi, permasalahannya dapat diangkat dari pengalaman empirik, tidak mendalam. Tesis, permasalahannya diangkat dari pengalaman empirik dan teoritik dan bersifat mendalam. Adapun disertasi, permasalahannya diangkat dari kajian teoritik yang didukung fakta empirik bersifat sangat mendalam. Aspek kemandirian penulis, skripsi 60% peran penulis, 40% peran pembimbing. Jangan dibalik, nanti pembimbingnya yang lebih banyak ya. Jadi penulisnya yang harus lebih banyak di sini, 60%. Tesis, 80% peran penulis, 20% peran pembimbing, dan disertasi 90% peran penulis dan 10% peran pembimbing. Demikian pula untuk aspek bobot ilmiah, pemaparan, model analisis, dan lain sebagainya. Nanti silakan sahabat kampus pelajari secara mandiri, boleh dipauskan nanti videonya untuk dipahami ya isi tabel. Ada aspek jumlah rumusan masalah, ada aspek metode uji statistik untuk kuantitatif, ada aspek jenjang pembimbing atau penguji, orisinalitas penelitian, penemuan hal-hal baru, publikasi hasil penelitian, jumlah rujukannya atau daftar pustaka, metode, program statistiknya. Itu tabel bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa perbedaan tesis, skripsi, dan disertasi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke selikung atau sistematika penulisan laporan penelitian. Selikung penulisan atau disebut juga sebagai sistematika penulisan merupakan suatu ketentuan baku yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti yang ingin menyusun laporan penelitiannya. Dalam hal skripsi, berikut dicontohkan beberapa selikung yang diterbitkan oleh 2 perguruan tinggi di Bengkulu. Perguruan tinggi negeri di Bengkulu, yakni YIN Fatmawati Bengkulu dan Universitas Bengkulu. Sahabat kampus bisa menentukan sistematika sesuai dengan instansinya masing-masing dimanapun sahabat menuntut ilmu. Ini hanya contoh saja. Di IAIN ada selikung skripsi kualitatif, ya. Selanjutnya di UNIP ada skripsi hukum normatif selikungnya. Kemudian ada pula skripsi hukum empiris, berbeda ya, yang ditentukan. Kemudian untuk kawan-kawan yang masih kuliah di hukum ya, di UNIP itu memorandum hukum, ada legal memorandum. Kemudian ada pula selikung karya ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka Bengkulu. Ini salah satu universitas negeri yang ada di Bengkulu. Ya. Karya ilmiah dibuat sebagai syarat untuk meraih S1 di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik di UT Bengkulu. Oke, kita sudah sampai ke kesimpulan perkuliahan ke-15. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, laporan penelitian adalah suatu hasil penelitian yang disusun secara sistematis sesuai dengan panduan yang telah ditentukan. Yang kedua, penyusunan laporan penelitian harus merujuk kepada panduan penyusunan karya akademik yang diterbitkan oleh institusi masing-masing. Yang ketiga, penting untuk memahami buku panduan penulisan laporan secara maksimal terlebih dahulu sebelum melaksanakan penyusunan laporan penelitian. Yang keempat, skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa uraian tulisan hasil penelitian mahasiswa S1 yang membahas suatu permasalahan di dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku. Yang kelima, yang terakhir, skripsi diadakan dengan tujuan agar para mahasiswa memiliki kemampuan dalam menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Inilah akhir dari rangkaian perkuliahan kita atau rangkaian video di mata kuliah metode penelitian. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dari pertemuan pertama atau video pertama sampai video hari ini, video yang terakhir, memberikan manfaat yang banyak untuk sahabat kampus semuanya, sehingga apa yang dibagikan dapat bermanfaat untuk semua orang nantinya, insya Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurang, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.